Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarga dan sahabatnya, juga para pengikutnya, termasuk kita semua yang ada di sini. Marilah kita sedulur KB untuk senantiasa mengingat dan berpikir dan juga merasakan bahwa zat Allah itu telah ada dan dekat, sehingga kalau kita memikirkan atau merasakan dan menafakuri zat Allah yang dekat ini, kita perlu memahami tentang simbol-simbol dari perkataan orang tua dulu. Orang tua dulu yaitu memberikan simbol, ada beberapa simbol perkataan. Yang pertama yaitu yang disebut namanya Nurullah. Yang kedua disebut yaitu Syirullah. Yang ketiga disebut yaitu Zatullah. Yang keempat disebut yaitu Sifatullah. Yang kelima disebut yaitu Wujudullah. Yang keenam disebut Asmaullah. Yang ketujuh disebut Af'alullah. Itulah orang tua dulu untuk bisa memahami bahwa kita betapa wajibnya untuk mengenal yaitu zat sifat asma Allah itu, karena kita di dalam ibadah supaya kita sedikit sekali untuk menyelimpang atau menyesatkan diri kita. Karena jikalau kita enggak merasakan adanya Allah, atau kita tidak tahu bahwa Allah itu betul-betul ada, maka ibadah kita ini masih perlu dikoreksi dan perlu disempurnakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, sesungguhnya itu adalah simbolik kata-kata yaitu Sirullah atau Nurullah. Sirullah itu yaitu kita akan mengenal nurnya Allah. Nah, Allah itu bukan nur, tapi Allah pencipta nur. Artinya Allah ini telah menciptakan nur yang nantinya nur itu akan menjadi bibit bobot dan penciptaan alam semesta. Semula Allah itu ada sendirian, tapi belum ada makhluk. Karena Allah punya sifat jamalnya, yaitu bersinarlah di dalam zatnya, maka sinar itu disebut nur. Nah, nur itu maka terciptalah nur itu sebagai Nurullah, yaitu cahaya awal, yaitu johar awal yang Allah bentuk menjadi nurnya, kekasihnya, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut awal penciptaan, awal kita untuk mengenal Allah, sehingga kita itu orang tua dulu kita itu yaitu dengan metodologi seperti itu, maka
orang mudah dicerna karena di situ ada simbol-simbol, yaitu cahaya atau nur. Sedulurku yang ku muliakan, nurullah itu adalah cahaya Allah, tapi bukan Allah, tapi yang membentuk, yaitu asalnya alam semesta, yaitu membentuk mim ha mim dal, sehingga membentuklah nama langit yaitu Ahmad, dan nama Ahmad maka disebut Nabiullah, kekasih Allah. Nah, di bumi dikenalnya yaitu Muhammad, orang yang terpuji. Sehingga kalau kita mengamati, Muhammad itu adalah dari nur Allah. Tapi nur Allah itu bukan Allah, artinya Muhammad itu bukan Allah. Allah juga bukan Muhammad. Ibarat matahari dengan cahayanya. Matahari itu bukan cahaya, tapi cahaya matahari. Tapi di mana ada matahari, selama waktu matahari itu ada, cahaya itu telah ada. Yang sampai pada matahari itu adalah cahayanya. Sehingga saudara-saudaraku yang saya kasihi, bahwa kita merenung untuk beribadah kepada Allah adalah kita satu-satunya di dunia ini adalah mengikuti, yaitu kekasihnya, jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit kita akan kupas di sini bahwa Nur Muhammad ini di dunia ini yaitu akan menjelma beberapa nur. Dari Nur Muhammad yang satu maka akan menjelma menjadi nur, sehingga nur itu menjadi makhluk atau menjadi jagat raya atau alam semesta. Sedikit kita akan akan ingat bahwa nur yang merah itu menjadi cikal bakal daripada api. Nur yang kuning yaitu menjadi cikal bakal daripada angin. Nur yang putih cikal bakal dari saripatinya air. Nur yang hitam yaitu cikal bakal daripada nurnya bumi. Nah, kalau dikategorikan ininya, nur bumi ini yang membentuk ayat Allah yang bisa dilihat, bisa diraba, dan bisa disaksikan dengan mata kita. Itulah menjadi ayat Allah yang tercipta. Nah, nur air juga seperti itu, juga nur angin juga seperti itu, juga nur api juga seperti itu. Maka dikategorikan simbolnya, kalau bumi itu dijaga oleh yang mulia Sayyidina Jibril alaihissalam, kalau air itu dijaga oleh Sayyidina Mikail alaihissalam, kalau yang kuning angin itu dijaga oleh Sayyidina Israfil alaihissalam, kalau yang api ini dijaga oleh Sayyidina Ijrail alaihissalam. Sehingga kita menyaksikan lagi bahwa yang merah akan membentuk huruf mim, yang kuning akan membentuk huruf H, yang putih membentuk huruf mim, yang hitam membentuk huruf dal. Sehingga di situ apabila kita sholat maka bertemulah di dalam duduk mim ha mim dal di dalam lunggu. Itulah hakikat yang disebut ayat Allah, atau ayat Allah yang tercipta yang membentuk huruf kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi, Nabi Muhammad itu bukan Tuhan atau bukan Allah, tapi Allah juga bukan Nabi. Tapi jikalau kita ingin melihat Allah,
kita cukup melihat wujudnya, yaitu ciptaannya, yaitu langit dan bumi. Karena di situ ada yang disebut Nur Muhammad yang tercipta. Sehingga dari sini kita akan sedikit ingin mendalam bahwa nur-nur itu senantiasa kita tercipta darinya, bagian daripada nur-nur yang tadi. Kita rasakan nur kita, yaitu kita punya kepala, punya dada, dan punya yang disebut namanya yaitu alat kelamin. Nah, selanjutnya punya kaki. Nah, sehingga itulah yang tercipta dari nurnya Rasulullah SAW yang mulia. Sehingga di dalam tubuh kita yaitu bagian daripada nurnya Nabi Muhammad atau nurnya Allah. Sehingga di dalam sholat kita itu harus temukan bahwa sholat sesungguhnya adalah af'alnya Allah, supaya kita merasakan, kita bisa yaitu tidak mengakui bahwa wujud ini adalah punya kita. Maka disitulah yang disebut namanya yaitu fana billah. Karena apa? Karena kita sudah menyatu dengan akbarnya nurnya Muhammad dan akbarnya nurnya Allah. Nah, sehingga di dalam sholat itu lenyaplah bahwa kita itu sesungguhnya tidak punya apa-apa. Segala gerakan, segala sesuatunya Allah yang menggerakkan, Allah yang berperan di situ. Sehingga apabila sholat yang seperti ini, maka bertemulah rasa Allah yang sejati. Karena itulah sesungguhnya Allah menciptakan perintah sholat itu melalui Isra Mi'raj. Sungguhnya Rasulullah untuk bertemu dengan Allah yang maha agung, yang maha tunggal, dan yang maha welas asih, dan yang maha segalanya, dan yang maha memberikan rezeki, yang maha segalanya, sehingga makhluk di dunia ini sangat betah dengan fasilitas yang Allah ciptakan. Semoga ini akan menjadi wawasan dan renungan, sehingga di dalam sholat kita akan menemui kekasihnya Allah yaitu Muhammad di dalam lunggu, dan akan merasakan hadirnya Allah di dalam hati nurani. Karena hati nurani ternyata di situ yang sangat dekat dengan ruh. Maka ruh itulah yang membentuk yaitu wadah ilmiah atau wadah zat hidup yang dari Allah. Maka zat hiduplah yang disebut qalbun. Semoga kita akan menjadi renungan dan akan menjadi tambahan perbendaharaan untuk menggali bahwa Allah sangat dekat. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Sehingga ayat itu menggambarkan betapa dekatnya Allah. Jadi kalau kita bahwa Allah itu ada di langit, itu baru perjalanan kita Isra Mi'raj. Tapi langit itu bukan Allah, atau aras itu bukan Allah. Aras itu bukan tempat Allah. Karena Allah tidak memiliki tempat, dibutuhkan tempat, apalagi Allah terlibat di dalam tempat. Karena Allah sebenarnya yaitu menguasai tempat. Sehingga apabila kita itu meyakini bahwa Allah ada di aras di atas, itu masih perjalanan perlu kita teruskan lagi. Sehingga Allah telah bersemayam pada ruhnya. Di dalam ruh ada zat hidup yang ditempelkan oleh kita masing-masing. Maka di dalam sholat kita harus bertemu dengan zat hidup.
yang betul-betul akan merasakan. Disitulah yang disebut sholat, yang disebut sholat yang dekat dengan Allah. Karena Allah telah menjanjikan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya kita beserta Allah di mana kita berada, apalagi di dalam sholat. Sehingga kalau di dalam sholat kita sudah betul-betul merasakan hadirnya Allah, itulah yang disebut sholat khusyuk. Nah, sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada video yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.